Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6A. Semoga hari ini kalian tetap semangat, tetap terjaga kesehatannya. Pada hari ini kita akan memasuki materi pembelajaran 4. Tapi sebelumnya untuk mengawali kegiatan, mari kita berdoa dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bapak pesan di rumah tetap kalian menjaga kesehatan, ya, jaga kesehatan kalian, jangan lupa makan, cukup istirahat. Nah, hari ini pembelajaran 4 kita akan masih membahas tentang tumbuhan. Kalau kemarin kita membahas mengenai cara berkembang biak tumbuhan, sekarang masih ada kaitannya dengan tumbuhan atau makhluk hidup, ya, yaitu manfaat yang diperoleh atau yang dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, di awal bacaan ini di pembelajaran 4 kita sudah ada tulisan, tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan, ya, akan tetapi ada manfaat lain dalam kehidupan kita. Nah, di sini ini sudah termasuk salah satu manfaat tumbuhan, yaitu sebagai sumber makanan makhluk hidup, ya. Setiap makhluk hidup pasti, ya, membutuhkan makan. Salah satu sumber makanan itu adalah tumbuhan. Kalau manusia, beras. Nah, beras kan berasal dari padi. Padi adalah salah satu jenis tumbuhan. Nah, materi pembelajaran 4 itu ada di halaman 39. Nah, di sini ada ilustrasi gambar, salah satu contoh manfaat tumbuhan kembali. Ya. Berdasarkan pengamatanmu sehari-hari, dituliskan berbagai manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, ini ada gambar, ya. Ada tumbuhan, ada makhluk hidup lainnya, manusia dan hewan. Di sini ada O2 dan CO2. Nah, O2 dihasilkan oleh tumbuhan. Apa sih O2 itu? O2 adalah oksigen, ya. Digunakan oleh makhluk hidup lainnya untuk proses pernapasan. Ketika bernapas kita membutuhkan oksigen, yaitu ketika kita menghirup, nah, udara yang masuk ke dalam tubuh kita itu berupa oksigen. Ketika kita mengeluarkan nafas, udara yang dikeluarkan adalah CO2. Apa itu CO2? CO2 adalah karbon dioksida atau yang dibilang dengan hasil dari pembakaran yang ada dalam tubuh kita. Mengeluarkan karbon dioksida. O2 dibutuhkan oleh makhluk hidup yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Jadi hanya tumbuhan yang bisa menghasilkan oksigen. Kemudian CO2. CO2 atau karbon dioksida adalah zat hasil dari pembakaran dalam tubuh, ya. Nah, CO2 dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, nanti pembahasan fotosintesis akan dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya di materi pembelajaran berikutnya. Oke, ke halaman berikutnya. Tadi kita sudah menemukan dua manfaat yang dihasilkan oleh tumbuhan, yaitu sebagai sumber makanan, juga sebagai sumber oksigen, yang menghasilkan oksigen. Nah, di sini lihat ada gambar tumbuhan. Nah, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut. Nanti kalian tulis manfaat-manfaatnya apa saja sih tumbuhan bagi kehidupan manusia, ya. Bisa kalian sambil mengamati lingkungan, apa sih manfaat tumbuhan, ya, di sekitar kita kan banyak tumbuhan. Nanti kalian lihat, perhatikan, kira-kira menurut kalian tuh manfaat tumbuhan apa sih, ya. Nah, jawaban kalian nanti ditulis di buku tulis, ya, apa manfaat dari tumbuhan, ya. Tugasnya ada di halaman 40, ya. Nah,
Di sini ada bacaan, tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Ya. Tahu kan kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kira-kira nilai Pancasila yang keberapa yang termasuk pada merawat kelangsungan hidup tumbuhan? Ya, kamu bisa lihat lagi materi-materi kemarin, masuknya ke pasal berapa sih ya dalam Pancasila? Ya. Kemudian di halaman 41 ya, di sini ada teks paragraf ya. Ayo membaca. Ya, pembelajaran sebelumnya pernah kita membahas tentang jagung. Ada paragraf tentang jagung ya. Nah, di sini ada paragraf pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah. Ini di pokoknya, ini kesimpulannya. Jagung sangat penting di Indonesia. Nah, amati dan bacalah isi tabel di atas. Apa pendapat? Pendapat mengenai teks paragraf tersebut. Ya, apa sih yang bisa kamu ambil dari teks paragraf tersebut? Ya, informasinya, ya apa saja nanti kamu tuangkan, ya melalui pendapat kamu dengan bahasa kamu sendiri. Ya. Nah, paragraf kedua juga sama tugasnya. Kemudian apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurut kamu? Ya, kesimpulan dari bacaan ini apa sih? Ya, udah sesuai belum yang kesimpulan yang ada dalam tabel? Kalau misalkan belum sesuai, kamu kembangkan. Ya, kembangkan dengan pendapat kamu sendiri, dengan pola pikiran kamu sendiri. Ya, tugasnya ada di halaman 41 dan 42. Ya, tugas pertama ada di halaman 40. Di halaman 43 di sini ya, diawali dengan pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut. Ya, kemarin sudah dibahas poin-poin Pancasila ada 5. Ya, kamu baca lagi. Ya, kemudian amati kedua gambar berikut. Tulislah isi cerita masing-masing gambar di atas. Ya, buatlah kamu ceritanya seperti apa. Minimal 1 paragraf dari setiap kotak. Gambar yang pertama yang ini misalkan ini merupakan kegiatan apa? Kamu kembangkan dalam bentuk paragraf. Yang gambar yang kedua ya, ada anak sedang apa? Melakukan kegiatan apa? Kamu kembangkan dalam bentuk paragraf atau dalam bentuk cerita. Ya. Semakin banyak paragrafnya akan semakin bagus, berarti nalar dan imajinasikan. Ya, dapat dipahami? Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Ada di halaman 44. Ya. Nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar di atas? Nah, gambar ini dan ini itu termasuk pada sila berapa? Penerapan sila keberapa? Ya. Oke, selanjutnya carilah 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Nah, apa sih sila ketiga Pancasila isinya? Yaitu Persatuan Indonesia. Cari contoh yang menggambarkan persatuan Indonesia dalam hal apa misalkan ya. Sebagai contoh misalkan nilai-nilai yang menerapkan sila ketiga yaitu kerja kelompok ya, dengan teman kamu mengerjakan tugas bareng-bareng itu sama dengan menerapkan sila ketiga. Karena ketika kita kerja kelompok biasanya akan bertemu dengan beberapa pendapat yang berbeda. Disitulah kita harus bisa menghargai pendapat orang lain.
sila ketiga ke sila keempatnya juga akan ikut terserap, ya. Dan nanti tuangkan jawabannya di sini, ya, ada di halaman 44. Materi selanjutnya dari halaman 45 sampai halaman 47 itu ada berkaitan dengan pelajaran matematika, ya. Lihat di sini, ya. Dari halaman 45 materinya sudah masuk ke pembelajaran matematika. Dibaca dulu. Sebagai sahabat manusia, tumbuhan banyak memberi manfaat. Salah satu manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber bahan makanan. Siti membaca pengumuman tentang harga penjualan kentang. Kentang adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif, yaitu dengan umbi batang. Ya. Kemarin apa istilah vegetatif? Perkembangbiakan secara tidak kawin. Ya, ingat kembali. Kemudian Siti memperoleh informasi tentang harga kentang di salah satu toko. Berikut adalah informasinya. Toko tersebut hanya menjual 50 bungkus untuk paket 1 kilo dan 75 bungkus untuk paket 5 kilo. Berapa uang yang akan diperoleh toko tersebut apabila semua paket terjual? Nah, di sini ada pengumuman. Dijual murah 1 kilogram kentang, harganya Rp6.500. 5 kg kentang, harganya Rp30.000. Lihat lagi pertanyaan di atas, toko tersebut menjual 50 bungkus untuk 1 kg, 75 bungkus untuk paket 5 kg. Berapa uang yang akan diperoleh toko tersebut apabila semua terjual? Yang 1 kilo harganya Rp65.500. Ada 50 bungkus. Sedangkan yang 50 kilogram harganya Rp30.000. Adanya 75 bungkus. Kalau terjual semua, kira-kira berapa uang yang diperoleh oleh si penjual tersebut atau toko tersebut? Nah, jawabannya tuangkan di sini, ya. Berapa hasilnya? Tuliskan. Nah, di sini di halaman 46 ada bacaan, kentang juga bisa dinikmati dalam beberapa bentuk produk. Ada yang berupa kentang goreng, kue, sambal goreng, kentang, dan bahkan keripik. Berikut adalah beberapa wilayah Indonesia dengan jumlah penduduknya. Penduduknya ikut menikmati berbagai produk makanan yang berasal dari kentang. Surabaya, ya, misalkan nih, kotanya kota Surabaya. Jumlah penduduknya 2.755.487. Bandung 2.394.873. Dan selanjutnya sampai Cirebon, jumlah penduduknya 296.389. Nah, di sini ada pertanyaannya, berapa jumlah penduduk 4 kota dengan penduduk terbanyak? 4 kota. Ya. Lihat dari daftar ini ada berapa kota? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Berapa jumlah penduduk 4 kota dengan penduduk terbanyak? Ya. 1, 2, 3, 4. Berapa jumlah penduduk 4 kota dengan penduduk terbanyak? Kira-kira berapa jumlahnya dari 4 kota tersebut? Dari penduduk yang terbanyak. Jumlahkan berapa hasilnya. Kemudian pertanyaan kedua, berapa banyak penduduk Cirebon yang harus ditambah agar jumlahnya sama dengan penduduk Bandung? Cirebon ini, ya, Bandung ini, kira-kira kurangnya berapa supaya jumlahnya sama dengan penduduk Bandung? Penduduk Cirebon segini, ya, 296.389. Sedangkan Bandung 2.394.873. Nah, kira-kira berapa sih supaya penduduk Cirebon jumlahnya sama dengan penduduk Bandung? Harus berapa jumlahnya? Ya, harus berapa ditambahkan agar jumlahnya sama dengan penduduk Bandung? Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, buatlah soal sehubungan dengan data di atas. Soalmu harus berbentuk cerita
dan memiliki operasi hitung campuran. Mintalah satu temanmu untuk menjawab. Ya, membuat soal cerita. Ya, hitung campuran itu seperti apa sih? Hitung campuran itu ada penjumlahannya, ada pengurangannya. Ya, yang dasarnya aja dulu, nggak usah sampai perkalian pembagian. Cukup penjumlahan dan pengurangan. Itu operasi hitung campuran. Yaitu ada penjumlahannya, juga ada pengurangannya. Ya. Kemudian di soal yang terakhir, ya, Siti kemudian membaca buku panduan yang berisi tentang negara-negara di Asia Tenggara. Siti ingin tahu negara di Asia Tenggara yang menghasilkan tentang terbanyak. Penerbit buku panduan yang dibaca Siti mencetak 10.000 buku yang berisi 24 halaman. Setiap rol tinta mesin cetak dapat menghasilkan 6.000 halaman. Berapa rol tinta yang dibutuhkan penerbit? Buatlah perhitungannya. Ya. Di sini ada clue-nya. Penerbit buku panduan yang dibaca Siti mencetak 10.000 buku yang berisi 24 halaman. Setiap rol mesin cetak dapat menghasilkan 6.000 halaman. Kira-kira pertanyaannya gini, berapa rol tinta yang dibutuhkan penerbit? Ya, buatlah perhitungannya. Ya, berapa rol tinta? Setiap satu rol mesin cetak dapat memasukkan 6.000 halaman. Kalau mau mencetak 10.000 buku yang berisi 24 halaman, kira-kira berapa rol yang dibutuhkan? Ya, silakan kalian hitung dan cari jawabannya. Ya, nah, demikian materi hari ini yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Ya, silahkan kerjasama dengan teman yang ada di sekitar lingkungan kamu yang masih berdekatan, ya, boleh kerja bareng, ya, atau dibantu dengan kakaknya, dengan orang tuanya, ya. Seperti biasa tugasnya Bapak tunggu sampai jam 8 malam. Semoga kalian semangat, ya. Kalau penjelasan Bapak masih kurang jelas, silahkan nanti kalian japri aja ke Bapak, ya. Demikian, tetap semangat. Akhiri pembelajaran hari ini, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.